Oke, kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Yang pertama, aku pengen bahas bareng di soal nomor dua ini sih. Dari jawabannya teman-teman tuh cukup beragam sih. Ada yang diisi pakai yes, no, not given, macam-macam banget. Sebelum kita akan fokus lebih dalam soal detailnya, pertama-tama aku pengen mengingatkan sama teman-teman bahwasanya untuk tipe soal true false, dia tuh nggak sama seperti yes, no ya. Karena meskipun kita tuh menyadari prinsipnya tuh dia merupakan tugas atau perintah yang berbeda sama true false, tapi biasanya kan kita kayak keburu-buru ya waktu ngerjain soal kayak oh ya udah sama aja gitu antara true false sama untuk yang yes no. Nah, masalahnya meskipun kita merasa kayak keduanya tuh ya udah intinya sama, tetapi kan dari perspektifnya IELTS ini dua soal yang beda perintah. Sehingga nanti teman-teman bisa teliti kembali bahwasannya untuk perintah soal true false ya true false, yes no ya yes no. Jangan sampai ketukar-tukar atau mungkin kayak semuanya kita seragamkan. Kayak ya udah semuanya true false atau mungkin kayak semuanya yes no. Meskipun niatannya benar, nanti bakal terhitung sebagai salah. Satu itu. Yang kedua tuh soal formasi teman-teman. Yang kemarin kita bahas bareng ya. Ngomongin masalah huruf kapital. Terus ada lagi tuh untuk yang berhubungan sama bentuk singkatan. Nanti kalau teman-teman kasih jawaban yang singkatannya itu tuh diisi pakai NG atau Y atau mungkin pakai F atau pakai N. Nanti terhitung sebagai salah. Terus untuk yang huruf kapital ini bisa dipilih salah satu ya. Misalnya teman-teman tuh pengen isiin pakai huruf kapital kayak gini semuanya atau mungkin menggunakan not given tapi N sama G-nya aja gitu. Nah, otomatis ini tuh bakal pengaruh. Jadi nanti harus diperhatikan dari format-format itu supaya nanti meskipun kita udah cari jawaban benernya gimana, kita nanti nggak disalahkan hanya karena masalah format. Terus untuk lebih dalam, nah kita mulai sama yang nomor dua nih teman-teman. Psychological science can explain the connection between computer use and mental and physical health problems in teenagers. Untuk yang masuk ke bagian soal nomor dua, ini kan kita bisa refer sama bagian paragraf ini ya. Bahwa psychological science can be bla bla bla. Nah, kenapa kok jawaban ini tuh dia dianggapnya sebagai no? Perasaan kan rujukannya juga sama-sama disebutin gitu ya. Karena di dalam satu kalimat yang sama, ternyata pada klausa belakang itu tuh dia memberikan pernyataan yang men-tackle statement yang bagian awal. Lebih tepatnya kan dia bilang seperti ini ya lengkapnya. While psychological science can be a powerful tool for understanding the link between screen use and adolescent well-being, it still routinely fails to supply stakeholders and the public with high quality, transparent, and objective investigations into growing concerns about digital technologies. Jadi untuk yang di bagian sini, jatuhnya itu kayak gini teman-teman. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya psychological science itu tuh bisa menjadi alat untuk memahami, tetapi psychological science gagal memberikan bukti yang objektif, high quality, sama berbagai macam pihak. Nah, statementnya itu kan kayak dipatahkan ya sama klausa bagian belakang sini. Sehingga otomatis ini nggak mungkin teman-teman tuh isiin untuk yang nomor dua sebagai yes karena ini bertolak belakang dan kita bisa katakan untuk yang no satu ini. Terus untuk yang lainnya itu tuh untuk di nomor 4 nih. Dari statement dikatakan watching online violence is detrimental to the mental well-being of adolescents according to Dr. Dubika. Untuk yang di bagian sini tuh antara diisi pakai yes terus ada yang diisi sama not given. Nah, kenapa nih kita itu tuh bisa isiin sama yang bentuk not given? Kemarin tuh ada juga yang isiin sama true sih. Jadi ini yang aku bilang sama teman-teman format true false sama yes no-nya jangan sampai ke tuker-tuker ya, karena otomatis salah. Nah, untuk pertimbangan ya, kenapa kok ini tuh pakai not given? Biasanya kan kalau kasusnya jawaban not given ini dia agak bervariasi ya. Misalkan kayak 100% tuh tidak disebutkan oleh passage. Terus ada lagi tuh kayak satu kata kunci ini bener, kata kunci yang belakang tuh bener, tapi konfirmasi hubungan di antara keduanya itu tuh dia nggak ada. Atau mungkin kayak di bagian atas di passage-nya, dia itu tuh kasih penjelasan, tapi belum firm, belum ini tuh fix seperti ini. Tetapi untuk yang di bagian sini, ini tuh dia masuknya udah firm. Nah, untuk soal nomor 4 tuh jatuhnya untuk kategori not given yang terakhir sih teman-teman. Karena dari keterangan kali ini kan dikatakan cukup fix ya bahwasanya watching online violence ini tuh jatuhnya kayak merugikan
mental well-being of adolescents, according to Dr. Dubika. Cuma kalau teman-teman cek di bagian atas ini dari Dr. Dubika ini ya, fokus utamanya kan dia tuh lebih ke masalah durasinya untuk keterangan yang bagian sini teman-teman. The study looks at how long children spend looking at screens, but not at what harmful content they might see. Jadi dari perspektifnya Dr. Dubika itu tuh fokus utamanya lebih ke masalah durasi. Meskipun emang punya data yang sangat banyak, tetapi kan dia tuh nggak fokus sama konten-kontennya yang mungkin bisa aja berbahaya. Tetapi kalau misalkan dikatakan, oh iya nih emang bener, ini tuh emang berbahaya, bla bla bla. Nah, fokus namanya kan bukan ke arah si konten, tapi lebih ke masalah durasi. Jadi itu tuh yang agak abu-abu, belum terkonfirmasi, belum diketahui. Terus dikatakan seperti ini, we know that screen time is not the main driver of the mental illness. Karena fokus utama itu tuh lebih ke masalah durasi, screen time ini tuh dikatakan bukan merupakan alasan utama dari mental illness. But dangerous online content can have an enormous impact on young people and their mental health. Ini boleh digarisbawahi sama teman-teman nih. Untuk keterangan ini, dia tuh mengatakan dangerous online content, yang mana secara konten itu kan dia sangat luas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di bagian sini, ini tuh dikatakan sebagai online violence. Untuk online violence itu tuh memang bisa jadi salah satu dari dangerous online content, tapi kan dia bukan merupakan satu-satunya ya, jatuhnya tuh beda, salah. Ini tuh untuk yang payung besarnya, ini merupakan salah satu bagian yang mungkin tergolong di dalam payung itu. Terus untuk dangerous online content ini kan dia macam-macam nih teman-teman. Selain masalah kekerasan, ada juga tuh bisa aja berupa bentuk kayak ini, distorsi sejarah. Terus ada lagi tuh misleading comment, atau bisa juga itu tuh hoax, atau mungkin kayak ini blue film, atau mungkin hal-hal lain. Nah, jatuhnya itu kan dia kayak bentuk-bentuk yang juga sama-sama berbahaya. Satu itu, skalanya mereka nggak apple to apple ya. Terus ada lagi ini keterangannya, enormous impact. Kata kunci enormous, enormous itu tuh dia lebih diarahkan kayak ini tuh dampaknya sangat besar, tapi dia sama sekali nggak terfokuskan apakah ini tuh negatif, positif, atau netral. Itu tuh nggak ada. Jadi kayak oh ya udah nih emang impactnya tuh dia gede banget. Tetapi untuk yang di bagian sini dia kan udah diarahkan sama detrimental. Nah untuk yang detrimental jatuhnya itu tuh ini udah diputuskan emang ke arah yang negatif. Tapi untuk yang di bagian sini, ini tuh dia sama sekali nggak ada indikasi positif, negatif, netral, tapi pokoknya itu tuh dampaknya sangat banyak, sangat luas. Nah, dilanjutkan juga, urgent research is needed to explore the complex relationship between online content and young people, with particular attention given to the most vulnerable. Jadi untuk keterangan di bagian sini, jatuhnya tuh kayak kita beda fokus. Untuk keterangan di dalam passage itu tuh di Dr. Dubika lebih dikatakan ngomongin masalah durasi, bukan ke konten yang mungkin punya pengaruh besar, terus dikatakan ini tuh masih dibutuhkan riset lebih dalam. Tetapi untuk keterangan di bagian sini, dia kan jadinya kayak udah fix ya, bahwasanya dari Dokter Dubika dikatakan bahwasanya watching online violence is detrimental. Nah, itu tuh yang dia kurang sesuai. Yang atas tidak ada konfirmasi, yang bagian bawah ini mengkonfirmasi gitu. Terus untuk yang satunya tuh bagian sini sih. Untuk yang H, dari highly colored frogs are an unusual phenomenon in nature. Untuk yang di bagian sini, banyak dari teman-teman tuh yang isiin pakai not given. Terus ada lagi tuh diisi sebagai true. Rata-rata itu jawabannya. Kalau nggak not given, diisi sebagai true. Nah, terima kata kok dari soal kali ini tuh kita arahkan sama not given. Boleh digarisbawahi sama teman-teman untuk kata kunci highly colored. Highly colored ini, dia ini kan seringkali dikaitkan kayak intensitas warna atau kepekatan warna ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya warna merah gitu. Nah, shade-nya tuh dia banyak nih. Kita mungkin ketemu kayak merah marun, atau mungkin merah muda, bisa juga tuh kayak merah velvet, atau mungkin merah apa. Shade-nya ini kan dia banyak nih teman-teman. Nah, untuk yang di kategori kali ini, fokus utamanya itu lebih ke intensitas atau ke kepekatan warnanya. Cuma kalau kita cek dari keterangan kali ini, dia kan multicolored. Jadi kalau untuk yang di garis bawah kali ini, lebih ke banyak sekali warnanya, bukan ke shade atau intensitasnya dari satu warna ini kayak apa. Kita dapat beberapa macam yang bagian sini.
brown, ada greenish brown, terus ada lagi yellow, atau bisa juga itu tuh ke orange. Jadi mungkin sedikit perbedaan itu tuh di situ. Kalau misalkan ini soalnya kita jawab sebagai false, bertolak belakang, berarti itu untuk yang di bagian sini dikatakan multicolored. Yang bagian sini tuh colornya cuma satu. Itu tuh jatuhnya sebagai false. Karena sama-sama ngebahas hal yang case-nya itu tuh tersebut hal itu, tetapi informasinya bertolak belakang. Terus ada lagi, kok misalnya teman-teman jawabnya sebagai true, otomatis kan kayak ini ngomong hal yang sama ya. Definisi antara multicolored, yang warnanya banyak, sama highly colored, itu tuh dianggap punya keterangan yang sama. Various options of colors gitu misalkan. Nah itu tuh benar. Cuma pokoknya kali ini kan dia bukan banyaknya warna, tetapi highly colored. Lebih ke intensitas atau kepekatan warna. Dan ini tuh dia tidak disampaikan oleh keterangan di atas. Kayak coklatnya tuh kayak coklat muda atau mungkin coklat yang apa itu kan dia nggak ada ya, sehingga untuk yang di bagian sini kita bisa arahkan sama yang not given di situ. Sama ada lagi yang terakhir nih, aku pengen bahas bareng untuk yang bagian sini. Frogs and toads are usually poisonous. Banyak dari jawabannya teman-teman kan diisi pakai false ya. Tapi ternyata kemarin tuh juga ada yang isiin sama yang not given. Nah, pertimbangannya kenapa kok ini pakai false? Pas kemarin kita bahas bareng tuh kan ada tingkatan-tingkatan intensitasnya teman-teman. Yang masuk untuk quantifier, terus ada lagi tuh ke frekuensi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih catat, ini pasti masih ingat bahwasanya kalau kita punya bentuk frekuensi atau mungkin ke quantifier yang tingkatan atau intensitasnya itu dia nggak sama, otomatis nanti itu tuh dia nggak bisa dikatakan true karena beda intensitas. Keterangan kali ini maksudnya itu tuh untuk ke usually poisonous, berarti ya macam 90%-an ya kalau untuk yang usually. Tetapi di dalam keterangan passage tuh dia bilangnya, awal kalau nggak salah, yang bagian sini ya, untuk sometimes poisonous. Jadi untuk keterangan sometimes, ini tuh macam occasionally, mereka setara, mungkin di kisarannya itu tuh kayak 50-50 gitu teman-teman. Nah, jatuhnya itu tuh dia beda tingkatan atau level. Jadi kalau misalkan kita ketemu yang sama-sama quantifier, sama-sama masuk ke golongan frekuensi, tapi nanti bisa dilihat dari intensitas. Kira-kira itu tuh mereka gimana? Apakah masuknya di intensitas yang sama? Atau mungkin ternyata mereka punya intensitas yang beda. Kalau misalkan beda level, ya otomatis nggak bisa kita katakan ke bentuk pro. Gitu. Ini sih variasi jawaban yang lumayan banyak, terutama untuk yang di bagian sini tuh nomor 2 sama nomor empatnya ada yang kayak semuanya sama-sama keluar. Gitu. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau mungkin ada yang pengen ditanyakan? Dari Kak Ana, Kak, kalau yang dirujukan, kalau yang di, oh yang D, untuk yang di bagian sini. Yang D itu, the frog's natural habitat is becoming more and more developed. Untuk keterangan yang more and more developed, berarti kan kayak secara bertahap atau lama-kelamaan dia bisa berkembang ya. Dia itu di tengah-tengah seingatku. Bagiannya tuh, yang bagian sini Kak. Is in part of the consequence of a traumatic increase over the last quarter century in the development of one's nature areas of wet marshland. Terutama itu tuh untuk yang di bagian sini. Jadi untuk traumatic increase ini tuh atas perkembangannya. Jadi untuk rujukan utama yang nomor D. The frog's natural habitat itu kan dia wet marshland ini ya. Untuk natural areas of wet marshland ini habitatnya rumah tidak hanya untuk para katak, tetapi juga all manner of wildlife. Kata kunci habitat atau rumah yang natural, ini tuh dia sama-sama berada di kalimat yang sama. Terus dikatakan bahwasanya memang adanya dramatic increase dari perkembangannya. Gitu. Jadi dia sama seperti statement yang bagian D. Gitu. Ini dari Kak Ana. Terus dari Kak Dewi, Kak, kalau yang teks bab bagian H terkecoh baca pos gimana Kak? Soal sekilas. Oh, pos itu tuh jatuhnya kayak yang bertolak belakang. Saat mengerjakan teks, kita berpikir kalau bukan warna pekat.
highly colored tapi multicolored. Jadi pengen langsung jawab false. Gini Kak, kalau untuk kasusnya false, false itu tuh biasanya kayak kita ngebahas hal yang sama-sama disinggung gitu ya. Dari passage disinggung, di dalam soal statement kayak gini tuh disinggung, tapi mereka tuh beda intensitas atau emang maknanya bertolak belakang Kak Dewi. Sebagai perbandingan tuh kemarin kita ambil apa ya? Yang ini nih, kelihatan banget. There is only one theater within the complex. Nah, ini kan dia juga sama-sama disinggung ya sama keterangan ini. Various theaters within the complex. Ciri-ciri untuk yang masuk ke golongan false biasanya tuh kayak kita memberikan perbandingan dari dalam passage, terus ada lagi tuh di dalam soalnya sama-sama dibahas ya. Ini kan dia apple to apple nih, teater yang ada di dalam kompleks. Tapi informasinya itu dia nggak sama, bertolak belakang, jumlahnya beda, beda intensitas. Nah, maksudnya kan sama false. Sama halnya macam yang bagian mana ya? Nah, yang sini teman-teman. Untuk soal kita kemarin, ini kan dikatakan oleh passage tuh argue with a claim, menolak klaim ya. Tapi untuk yang di bagian sini dikatakan mengklaim. Nah, ini sama-sama dibahas, tapi dia itu tuh bertolak belakang. Terus kalau untuk contoh yang di sini tuh false-nya apa aja ya? Tadi di bagian sini, ini kan dia masuknya sama false. Terus ada lagi tuh untuk yang false kayak di bagian sini. Ini kan hilangnya tuh bukan cuma di area perkotaan ya. Jadi jatuhnya tuh kalau kita isiin pakai false Kak. Lebih ke statement di dalam passage sama statement di dalam soal. Dia tuh sama-sama kasih penjelasan atau menyinggung hal tersebut. Tetapi informasinya tuh dia bertolak belakang atau mungkin emang nggak sama level atau intensitasnya kayak bagian sini. Mulainya di situ. Cuma untuk kasusnya ini tadi, kalau misalkan kita kasih highly colored frogs or unusual phenomenon in nature, kalau misalkan kita kasih rujukan yang multicolored ini ya, kalau kita isiin sama jawaban yang berupa bentuk false, berarti kan di sini bilangnya itu tuh multicolored nih. Nah, untuk yang di bagian sini, ini tuh pakai satu warna. Jadi bentuknya itu tuh kayak kalau false kita sama-sama menemukan rujukan yang dibahas tuh apple to apple, tetapi dia tuh kayak bertolak belakang. Cuma kalau untuk kasusnya kali ini, si Harley Card kan dia nggak disinggung nih Kak, untuk masa intensitasnya ya. Jadi untuk masalah warna itu tuh emang banyak, tapi di bagian sini fokus utama itu tuh untuk masalah kepekatan warnanya. Nah, jadi untuk kasusnya itu tuh bisa diarahkan sama yang not given, karena keterangan tersebut ternyata nggak disampaikan di dalam passage gitu. Jadi harus ada ciri bertolak belakang atau beda level intensitasnya. Iya Kak, kalau untuk yang false tuh biasanya itu yang lebih gampang patokannya gitu. Iya, sama-sama teman-teman. Dari Kak Kira juga sama-sama udah aman ya. Nah, ini mungkin hal pertamanya. Kalau untuk yang masalah prinsipnya true false not given kan kemarin kita udah pelajari ya. Kayak aspek apa aja yang harus diperhatikan termasuk seberapa jauh kita bisa mengkategorikan ke true atau false atau untuk ke not given karena untuk boundariesnya tuh kadang kita merasa kayak kok perasaan soal yang ini masuk ke false ini tuh not given atau mungkin perasaan ini true atau mungkin ke not given kemarin kita menggarisbawahi boundariesnya itu terus jauh apa sehingga nanti harapannya teman-teman tuh bisa lebih gampang untuk memutuskan cuma PR kita tuh biasanya memahami statement sih teman-teman kayak ini ya yang cukup susah highly colored. Yang atas tuh ngomongin color, tapi untuk yang multi, terus untuk yang bagian lain tuh kayak ini nih keterangan itu tuh ini untuk yang berhubungan sama control past dan seterusnya. Jadi biasanya itu tuh PR kita setelah kita cukup paham prinsip-prinsip utamanya dari tipe soal di atas, tapi nanti itu tuh kita juga perlu lanjutkan untuk statement yang ada di dalam soal. Mereka tuh intisarinya kayak apa tuh. Ini yang biasa kan PR ya. Terus selain dari tipe soal true false not given sama yes no, kita akan masuk sama materi hari ini teman-teman. Kalau untuk materi hari ini kan dia masuknya untuk ke reading yang terakhir ya. Hari Senin nanti kita masuknya untuk yang ke speaking. Yang pertama kita bisa mulai sama multiple choice. Ini bukan merupakan tipe soal yang baru bagi kita. Kemarin pas kita latihan di sini kan juga muncul ya. Jadi secara prinsip tuh mungkin nggak akan terlalu susah untuk kita pilih salah satu. Tapi menurutku
Untuk tipe soal ini tuh PR-nya kayak kok perasaan dari satu opsi tuh dia bener, perasaan opsi A ini udah tepat. Terus untuk opsi B tuh perasaan juga sama-sama benernya. Sehingga cara kita untuk memprioritaskan salah satu biasanya tuh agak membingungkan. Kayaknya itu yang paling sering dikeluhkan sama teman-teman juga sih. Bahwasanya untuk tipe soal kali ini tuh dia nggak akan susah dari segi detail kayak kita cari berapa kata, butuhnya kelas kata apa, atau mungkin kayak nanti itu kita mau cari bentuk yang apa adanya atau bisa kita ganti, kita modifikasi. Itu kan PR utama kita ya, kalau untuk yang kemarin-kemarin. Cuma kalau untuk yang tipe multiple choice kali ini, kita tuh tinggal diminta untuk pilih salah satu dari answers yang disediakan. Mungkin bisa ada sampai C, atau mungkin bisa aja sampai D, gitu. Terus kalau untuk strategi, yang pertama kita bisa baca dari pertanyaan dan garis bawahi kata kunci. Ini tuh dia nggak hanya berlaku untuk tipe soal tertentu ya teman-teman. Kalau misalkan nanti di official test, teman-teman emang membutuhkan menggunakan bentuk paper, entah untuk yang listening ataupun untuk yang di reading, dibiasakan coret-coret soal. Maksudnya tuh coret-coret soal ini untuk mengingatkan ke diri kita. Nah ini nih section kali ini mintanya satu kata aja, atau mungkin kayak dia itu tuh perintahnya pakai letter. Terus ada lagi tuh dia itu tuh mintanya kata kunci alasan atau mungkin ini ngomongin background. Kan lebih gampang ya untuk kita itu tuh mengingatkan diri kita masing-masing atau kayak menavigasi ke passage yang sekiranya itu tuh dia agak susah untuk kita pahami. Setelah kita baca pertanyaan dan kita tahu apa yang diminta oleh soal, kita bisa baca dalam passage, nanti bisa cari kata kunci yang sekiranya itu tuh berhubungan sama pertanyaan. Kalaupun kita udah ketemu, jangan sampai lupa karena biasanya itu tuh untuk parafrase, sinonim, ini kan dia selalu muncul ya, bahkan sampai nanti di belakang buat tipe yang di skillnya writing. Dan kalau misalkan kita udah ketemu nih, oke, rujukannya paragraf kesekian, barisan kesekian, jangan sampai lupa untuk membaca baris selanjutnya atau kalimat selanjutnya untuk mengetahui ini emang benar atau mungkin informasinya tuh kayak agak ditentang sama pihak lain atau bahkan kayak bertolak belakang. Jadi kasusnya itu tuh pembantahan kayak gini kan dia sama yang kayak kita bahas di nomor 2 ini ya teman-teman. Seakan-akan tuh kayak ini dibenarkan nih bahwasanya psychological science bisa kok digunakan untuk memahami bla bla bla. Tetapi setelah kita temukan di bagian awal seperti ini, ternyata kan disambung sama bantahan ya. Tapi masih gagal untuk memberikan bukti yang bla bla bla. Jadi untuk keterangan itu tuh ternyata ada yang dibantah di belakang. Nggak ada salahnya ketika teman-teman mengerjakan soal multiple choice juga. Nanti tuh kita cek satu kalimat di belakang. Apakah mungkin ada statement yang terkesan men-tackle keterangan sebelumnya atau mungkin sama-sama sejalan. Terus untuk yang lain, repeat this strategy with other questions, but now read the text from the place where you stopped the last time. Ini tuh kayak kita yang baca kemarin sih teman-teman. Jadi misalkan ya, kita ketemu sebuah passage gitu. Nah, untuk soalnya nomor satu tuh aku ketemu jawabannya di bagian sini. Buat membaca soal nomor dua, teman-teman tuh nggak perlu kembali di bagian awal, tapi bisa kita lanjutin untuk ke bagian selanjutnya. Karena untuk tipe soal kali kayak gini kan dia kayak condongnya lebih ke runtut ya, rujukannya dari bagian atas hingga ke bagian akhir, sehingga ketika teman-teman mau cari rujukan, nggak ada salahnya untuk kita cek dari yang terakhir kali kita temukan di nomor berapa. Dan yang paling penting, kalau misalnya teman-teman tuh punya metode baca atau strategi lain yang dirasa lebih cocok sama style belajarnya teman-teman, ini tuh bisa diaplikasikan. Karena ini masih nyambung sama pas kita reading pertama kali ya, di minggu lalu, bahwasanya setiap orang ini kan pasti punya cara belajar yang macam-macam nih. Mungkin cocok di kita, tapi kurang cocok di orang lain. Begitupun sebaliknya. Saranku ketika teman-teman tuh mendapatkan tips seperti yang pertama, kedua, ketiga, nanti bisa dicobain satu-satu. Yang paling penting setelah teman-teman berusaha untuk memahami ini tuh paling cocok sama style yang mana, silahkan pilih salah satu yang paling nyaman dan nilainya itu tuh paling tinggi kalau kita mengaplikasikan cara itu. Nah, itu merupakan cara baca yang lebih pas buat teman-teman di situ. Kalau yang tips tuh paling sama sih kayak biasanya. Yang pengen aku ingatkan cuma masalah eliminasi sih teman-teman. Kan kadang tuh kita punya beberapa opsi dan kita merasa sayang gitu ya untuk mengeliminasi salah satu kayak ah ini kayaknya punya potensi bener nih.
Padahal dengan kita nggak mengeliminasi opsi yang kelihatan salah dari awal, otomatis kan kita mempertimbangkan lebih banyak kemungkinan yang mungkin bisa aja emang ini kurang efektif gitu ya. Kalau kita pikirkan semuanya barengan, lebih baik kalau kita ketemu nih ada opsi A, B, C, D. Ternyata yang A tuh kelihatan salah nih. Oke, kita kasih X. Terus untuk yang D, oh ini juga bertolak belakang nih sama statement. Oke, kita kasih X. Sehingga nanti bisa lebih fokus untuk kedua jawaban ini. Itu teman-teman bisa cek kembali. Soalnya tuh ini nggak sepanjang kemarin sih kalau kita lihat dari segi passage ya, is balance in need. Jadi kalau untuk latihan kali ini, lebih ke kita berusaha untuk pahami pola soal sih teman-teman. Kalau untuk soal yang passage-nya panjang kan jelas lebih PR bagi kita untuk memahami detail dari masing-masing kalimat ya. Tetapi untuk tipe soal kayak gini, nanti tuh bisa teman-teman cek nih pola soalnya kayak apa. Kalau kita tuh bisa pilih salah satu opsi di antara opsi lain yang perasaan juga sama-sama benernya. Nah, nanti bisa kita pelajari dari situ. Supaya ketika teman-teman nanti ketemu passage yang jauh lebih panjang, kita tuh bisa lebih terbiasa atau lebih mudah untuk menemukan pola soal. Ini untuk yang exercise pertama, diikuti 4 nomor. Terus untuk yang kedua dari Air Disasters, ini pun juga 4 soal. Ada copy, ini pun juga sama-sama ke 4 soal. Ini untuk yang multiple choice. Terus untuk yang selanjutnya labeling diagram. Jadi kalau untuk yang masuknya ke labeling diagram seperti ini, biasanya tuh ada sebuah ilustrasi, tapi ilustrasinya tuh macam-macam sih teman-teman. Mungkin bisa ada technical drawing, atau mungkin nature, bisa juga itu tuh proses sama plan. Kalau untuk yang berhubungan sama passage kan dia sama seperti biasa ya, di mana satu passage tuh kadang diikuti 13 soal atau mungkin 14 soal yang dalam belasan soal itu kita bisa aja mendapatkan beberapa tipe yang beda cara pengerjaan. Nah, kalau kita ngomongin masalah gambar ini, yang paling banyak dikeluhkan tuh terutama kalau kita kurang familiar sama topik, jadi kita bingung ini tuh memahaminya kayak gimana. Terus ada lagi tuh kita nggak ngeh sama apa yang tertera di dalam gambar. Jadi PR-nya tuh di situ. Salah satunya untuk yang technical drawing ini ya. Aku tuh pernah ketemu satu soal yang berhubungan sama pembangunan jembatan. History ya Pak ya waktu itu tuh history atau mungkin perkembangan dari satu masa ke masa kemudian. Terus dia tuh kasih penjelasan yang disertai sama gambar teman-teman. Jadi kan ada dua gambar gitu ya. Gambar yang pertama itu tuh ini untuk jembatan gitu, yang belakangnya, yang bawahnya itu melengkung, yang bagian tengah-tengah jembatan dia sangat tipis. Terus ada gambar yang dipotong tengah-tengahnya. Terus kita akan lihat isi dalamnya. Itu tuh macam apa ya? Kolom kalau nggak salah dibilangnya kolom jembatan terus ada lagi tuh baja macam-macam. Nah dari jembatan yang di belah tengahnya itu dan kita berusaha untuk pahami masing-masing bagian ini terutama bagi orang-orang yang nggak punya background di pembangunan sipil atau mungkin arsitektur pasti bakal lebih susah untuk memahami termnya. Jadi PR-nya di situ biasanya technical. Terus ada lagi buat yang nature. Nature tuh misalkan kita ketemu sebuah tanaman gitu. Ini ada sebuah gambar tanaman biasa, terus untuk yang bagian akarnya tuh dia di zoom in gitu. Ini ada yang bagian awal sini namanya apa, yang sini namanya apa. Jadi kayak masing-masing bagian itu tuh kita diminta untuk kasih nama sesuai sama yang dijelaskan di dalam passage, keterangan seperti ini, ciri-ciri visual seperti ini, namanya apa. Terus kalau untuk proses tuh aku pernah ketemu soal yang berhubungan sama panen kopi. Untuk yang ponen kopi itu, dia tuh kan soalnya kayak ada kotak-kotak gitu ya teman-teman. Ini ada kotak berisi step, titik-titik gitu. Terus ada anak panah, terus ada lagi tuh kotak, terus ada anak panah, kotak, mungkin kayak sekitar 4 sampai 5 kotak. Dan untuk tipe soal kayak gini, kita diminta untuk ngeruntutin ini tuh asal muasalnya dari poin yang penjelasannya mana sih di dalam passage, paragraf keberapa, baris keberapa. Terus setelah step ini tuh mau diapain, itu kan juga agak PR gitu ya. Jadi saranku, kalau misalnya teman-teman hari ini ada yang merasa kayak agak susah
untuk memahami tipe soal labeling diagram, saranku bisa mulai dicari-cari dari buku kesukaannya teman-teman, entah dari Cambridge, Barron's, atau mungkin recent actual test, preferensinya pakai yang apa bisa dipilih salah satu. Terus nanti kita bisa cek nih untuk labeling diagram itu tuh biasanya dia bentuk soalnya kayak apa. Karena PR kita tuh untuk yang tekstual atau di dalam passage ini kan kita agak susah ya untuk memahami. Mungkin dipenuhi sama kosakata-kosakata yang asing, sehingga kitanya nggak PR di situ. Terus tiba-tiba tuh kita diminta untuk bentuk visualnya cukup paham. Ini tuh ketangannya gimana, bajanya itu tuh berapa inci, terus dia tuh melengkungnya diameternya kayak gimana macem-macem. Nah, itu tuh yang paling sering dikeluhkan sama kita. Jadi boleh dicari sama teman-teman untuk tipe soal labeling diagram, terutama untuk yang temanya beda-beda dari yang pernah kita kerjakan. Supaya nanti waktu kita official test tuh kita udah lebih siap nih sama kemungkinan atau variasi yang bakal kita terima nanti. Ini untuk yang labeling. Dan sesuai sama penjelasan di atas, paling penting ketika teman-teman tuh membaca teks, kita nanti bisa prioritaskan new terms atau mungkin kayak important names. Rata-rata kan buat kasih nama ya dari yang ditunjuk gambar gitu. Nah, untuk scientific names atau mungkin new terms, apapun yang sekiranya itu tuh ini kayak agak asing atau cukup jarang kita dengar sehari-hari, boleh digarisbawahi sama teman-teman. Nanti ketika kita melihat ilustrasi, kita tuh bisa cek mana yang sekiranya kita bisa garis bawahi dulu. Supaya nanti kita lebih gampang nih untuk isiin keterangan-keterangan sesuai sama yang disampaikan dalam teks. Kalau nanti kita tuh belum terlalu yakin, boleh cek di dalam teks atau passage yang udah kita garis bawahi itu. Adapun ada soal yang mungkin masih belum ketemu jawabannya, nanti bisa teman-teman cek dari keyword utamanya. Ini tuh mereka keyword utamanya kayak apa sih? Karena biasanya berhubungan sama scientific name gitu ya. Terus untuk yang tips ini, karena emang rata-rata tuh berhubungan sama new terms, mungkin nanti bisa diprioritaskan sama teman-teman kayak istilah yang asing, scientific names atau mungkin yang terkesan kayak ini enggak jarang istilahnya digunakan di bahasa sehari-hari gitu. Kalau soalnya tuh yang bagian sini sih teman-teman. Ini untuk yang dumb Beetle. Dumb Beetle ini, nah soalnya bisa teman-teman cek modelnya salah satunya seperti ini. Nanti silakan dicermati perintah soalnya tuh kayak gimana, formatnya kayak apa, supaya nanti kita nggak salah untuk memberikan format jawabannya. Ini. Terus kita geser sama yang terakhir untuk tipe soal short answer. Ini kan pernah aku perkenalkan sama teman-teman. Hmm. Yang pas kita awal reading, kan aku pernah bilang ya, bahwasanya untuk tipe soal filling the blank di reading tuh dia macam-macam. Termasuk untuk ke bentuk seperti sentence completion. Ada summary completion, terus ada lagi itu tuh untuk yang masuk ke short answer. Secara perintah tuh mungkin mereka gak akan beda jauh sih teman-teman. Kayak bakal diatur ya, ini tuh butuhnya berapa kata, from the text, from the passage. Cuma kalau untuk masalah format soal, aku paling sering ketemu tipe soal short answer ini tuh dibawakan dalam bentuk interrogative form. Jadi kayak how many times bla 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 tanda tanya terus belakangnya tuh titik-titik gitu. What happened in bla 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 dikasih tanda tanya dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah PR-nya sendiri tuh biasanya lebih ke dari yang disampaikan di dalam keterangan soal, kita tuh harus motong katanya berapa banyak atau sejauh mana. Itu yang paling banyak di PR kan ya. Karena kalau untuk tipe soal kayak SMS completion kemarin, summary completion kan kelihatan ya. Ini subjek utamanya yang hilang, adverbnya nggak ada. Atau kayak verb utamanya tuh ini nggak keluar nih. Dari sini kita kayak lebih gampang untuk memilih atau memotong salah satu mana yang sekiranya itu tuh dia paling close related atau mungkin motongnya tuh lebih tepat untuk memenuhi fungsi subjek, fungsi verb utama, objeknya, adverbnya, dan seterusnya. Cuma kalau untuk yang masuk ke tipe soal kayak gini tuh karena pertanyaan utuh ya, kayak how many times, bla bla bla. Nah, motong kata gitu tuh kita biasanya agak ragu-ragu di situ gitu. Terus kalau untuk ke tips-tipsnya kita bisa garis bawahi kayak ini keterangan yang mungkin nanti kita temukan kayak from the text, from the passage.
biasanya tuh mereka tidak memperkenankan kita untuk melakukan modifikasi. Jadi untuk keterangan yang sekiranya saldi gonta-ganti, singular sama pluralnya itu tuh kita tambahin atau kurangin. Meskipun niatannya benar, tapi nanti bisa tetap kita hitung sebagai salah. Terus untuk word limit ini sama seperti biasa, kayak oh iya nih ini perintahnya itu tuh exactly atau mungkin or a number, one word only, no more than. Ini kan dia banyak banget nih teman-teman. Jadi boleh digarisbawahi sama teman-teman ya, supaya nanti untuk mengerjakan dari satu section ke section yang lain, kita nggak ngerasa rancu. Terus untuk rujukannya itu biasanya dia runtut. Terus ada lagi tuh masalah sinonim. Sinonim itu tuh dia tetap aja akan diingatkan sama parafrase gitu-gitu. Terus untuk soalnya berhubungan sama peanut allergy diikuti sama totalnya 4 soal. Satu untuk yang terakhir itu untuk yang museum diikuti sama 4 soal di bagian bawah. Selain dari beberapa prinsip yang tadi kita pelajari ya, termasuk kayak ini ya, batasannya itu tuh dia berapa kata. Terus ada lagi tuh from the text, from the passage kan punya kecenderungan nggak boleh ada modifikasi nih teman-teman. Nah kalau untuk bentuk yang kayak gini, ini tuh merupakan perintah-perintah yang cukup familiar ya. Karena kemarin pas kita kerjain fill in the blank kan juga sama nih. Kayak di listening, terus di reading juga sama. Yang pengen aku ingatkan sama teman-teman, untuk tipe soal kayak gini, biasanya tuh mereka cenderung menghindari bentuk-bentuk redundancy, teman-teman. Maksudnya tuh gini, kata kunci yang sudah digunakan oleh soal, biasanya tuh dia nggak akan lagi digunakan sebagai jawaban kita. Sebagai contoh tuh, misalkan nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 5 tuh pertanyaannya kayak gini. In what year, bla bla bla, happened? In what year? Terus ada tanda tanya. Di belakang tuh, oh iya nih tahun 2000 kok dari penjelasan. Oke, in spasi 2000. Nah, ini tuh dia bisa dianggap sebagai salah. Karena untuk kata kunci in yang jadi preposisi ya, itu tuh dia sudah digunakan oleh soal, tapi kita gunakan kembali di jawaban. Ini juga bisa terhitung sebagai salah. Terus selain itu tuh kayak satuan data. Satuan data itu tuh juga agak rawan sih sebenarnya. Karena mungkin kita punya kebiasaan kayak, oh iya nih ada 5 gitu. Nah 5 ini apa? 5 cm, 5 menit, atau mungkin kayak 5 apa gitu satuannya. Kita kan punya kebiasaan kalau memang ada angka, diikuti sama satuan gitu ya. Tapi misalkan teman-teman ketemu sebuah soal, katakanlah nomor 6 gitu. How many students join the competition? Tanda tanya, kita isiin 10 siswa. 10 spasi students. Nah, ini pun juga bisa aja dianggap sebagai salah. Jadi meskipun kayak prinsip redundancy ini tuh em, juga berlaku sama untuk yang kemarin-kemarin, pas kita ngerjain sentence completion sama mereka juga sama ya. Kata kunci yang sudah ada di dalam soal tertulis, nanti itu nggak akan bisa kita gunakan di dalam titik-titik itu. Nah, ini juga sama teman-teman. Untuk yang tipe soalnya short answer, dia pun juga punya kecenderungan untuk tidak mengulangi kosakata yang sudah digunakan oleh soal. Tapi yang paling penting ya, paling absolut, teman-teman tuh cek nih di dalam perintah soal, dia gimana? Apakah kita bisa mengkombinasikan antara angka sama kata-kata atau enggak? Misalkan kayak tadi ya jawabannya, in spasi 2000. Ini kan kombinasi antara angka sama kata-kata. Terus ada lagi tuh time students gitu, 10 students. Ini kan juga termasuk kombinasi antara angka sama kata-kata. Jadi yang paling penting, ketika teman-teman ketemu soal yang filling the blank, apapun itu, beneran perlu dicermati kembali, ini tuh perintahnya gimana? Apakah bisa kombinasi sama angka? Limitnya itu tuh berapa kata? Terus bisa kita modifikasi atau enggak? Dan untuk soal-soal yang kayak gini, dia tuh biasanya punya kecenderungan untuk tidak mengulangi kosakata yang sama, menghindari redundancy. Jadi PR kita untuk tipe-tipe kayak gini ya, biasanya tuh bukan karena kita nggak tahu rujukannya ke bagian yang mana, tetapi kita udah ngerti nih referensinya itu tuh paragraf keberapa, baris keberapa. Cuma motong katanya kita bingung. Ini tuh sejauh mana. Jadi PR-nya di situ. Gitu. Ini sih teman-teman kalau untuk materi hari ini. Besok kita hari Senin masuknya sama speaking ya. Sebelum kita masuk sama latihan, apakah mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan?
Dari Kak Dewi bisa diikuti Kak. Oke, udah aman ya. Kalau untuk latihan hari ini tuh teman-teman nanti kalau misalkan dari waktu yang diberikan sisa banyak, nanti bisa dipakai untuk mengerjakan PR di rumah. Cuma untuk yang kita bahas nanti tuh paling cuma dua tipe sih teman-teman. Bisa dibuka pada halaman 50 dari Is Violence in Need. Terus nanti semua dari multiple choice ini kan kita bakal kerjain ya. Sama tambahan lagi tuh untuk labeling. Terakhir tuh halaman sini teman-teman. Berarti halaman 56 ya. Tugas kita kali ini adalah halaman 50 sampai 56. Tapi nanti kalau misalkan dari waktu ini diberikan kok sisa agak banyak, teman-teman bisa manfaatkan buat nyicil TR di belakang untuk yang peanut allergy sama untuk yang museum. Cuma yang sini nanti itu tuh bisa digunakan sebagai jawaban di Google Classroom gitu ya. Yang kita bahas cuma sampai labeling. Terus untuk waktu pengerjaannya sekarang ini kan jam 9 lebih 45 ya. Nanti kita akan bahas bareng jam 10 lebih 25. Untuk sekarang boleh dikerjain sama teman-teman.
Ini kita akan mulai untuk bahas bareng. Silakan persiapan jawaban masing-masing. Kita akan mulai sama exercise yang pertama. Untuk yang soal nomor satu, kita akan mulai sama Kak Ikhwan, nomor duanya Kak Keira, nomor tiga Kak Lia, terus nomor empatnya oleh Kak Ana. Oke, kita akan mulai untuk yang soal nomor satu ya teman-teman. Di soal nomor satu, what did archaeologists in southern Germany discover? Nomor satu ini Kak Iwan sampaikan yang B, yaitu graveyard containing 54 skeletons. Iya, benar nih. Ini tuh aku sempat bilang sama teman-teman di awal ya, bahwasanya untuk tipe soal multiple choice tuh nggak akan susah dari segi format kayak kita cari kelas kata apa, singular, plural, berapa kata yang perlu dipotong gitu ya. Cuman untuk yang di bagian kali ini kan dia kayak perasaan nomor yang satu B tuh dia disebutin, tapi untuk yang satu D kan juga sama-sama segitu ya. Nah untuk keterangan kali ini teman-teman tuh bisa perhatikan dari kata kunci yang tertera di dalam soal. Kalau misalkan kita cek dari Archaeologists in Southern Germany, ini kan dia digunakan ke fungsi utama topik sentence ya teman-teman. Topik sentence ini tuh berhubungan sama kayak yang kemarin kita sempat bahas di matching heading. Untuk tipe soal matching heading, itu kan dia ada yang masuknya untuk mencari tahu TSS sama SD ya, kayak topic sentence, supporting sentence, sama untuk yang supporting detail. Memang ada beberapa pengembangan yang mungkin nggak terlalu kelihatan TSS sama SD-nya, tapi untuk yang kemarin kita sempat diskusiin di passage untuk yang stres, itu kan dia kelihatan TSS sama SD-nya ya. Nah, di dalam soal kali ini ternyata fokus utamanya dia itu tuh mempertanyakan kata kunci yang berfungsi sebagai TS di dalam paragraf tersebut. Sehingga bisa teman-teman prioritaskan untuk yang sama-sama punya fungsi TS atau topic sentence. Nah, untuk kalimat yang di bagian sini ini teman-teman, jatuhnya kan dia sebagai supporting sentence ya, karena dia punya keterangan pakai kata ganti tertentu yang bisa berhubungan sama it atau they, them, their, atau its, atau bisa juga itu tuh the, that, those, these gitu-gitu untuk memberikan penjelasan lanjutan dari apa yang disampaikan di bagian kalimat pertama. Karena biasanya tuh untuk masuk ke golongan topik sentence, dia bakal kasih penjelasan yang kayak mencari tahu kata kuncinya itu tuh ini disampaikan satu-satu. Terus supaya nanti kita nggak mengulangi kosakata yang sama, sehingga redundancy biasanya tuh memang ada kata ganti atau berupa bentuk the, that, those, these, atau pakai them, their, it gitu-gitu ya. Untuk merujuk bahwasanya ini merupakan penjelasan lebih dalam lagi dari apa yang disampaikan di dalam keterangan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan sama pertimbangan yang perasaan yang B ini sama-sama disebutin, yang D juga iya. Nah, kita bisa prioritaskan untuk bentuk yang B karena emang dari yang dipertanyakan oleh soal, dia tuh difungsikan utamanya sebagai TS yang ada di dalam paragraf tersebut. Makanya bisa kita isi untuk yang B gitu ya. Terus untuk yang nomor dua, kita lanjutin. Why the scientists suggested that those people were killed whilst running away oleh Kak Kira disampaikan sebagai D, yaitu their skeletons didn't show any signs of defensive wounds. Ya, bener nih. Untuk pertimbangannya tuh ini juga mirip sih, tapi dia digunakan sebagai supporting sentence. Kata kunci suggested that those people were killed whilst running away. Keterangan ini kan dia digunakan sebagai SS nih teman-teman, supporting sentence ya. Jadi kalau misalkan yang dipertanyakan di dalam soal itu termasuk untuk di golongan supporting sentence, nanti teman-teman bisa nih kasih penjelasannya itu tuh merujuk sama yang di SS juga sama SS. None of them showed any signs of defensive wounds. Makanya kita bisa arahkan untuk yang D. Kalau misalkan ada yang is in sama yang A, kan ini juga sama-sama masuk gitu ya. Dan emang sama-sama dibenarkan. Ini tuh tapi dia digunakan sebagai TS
topic sentence, shared signs of varied trauma, teman-teman bisa cek untuk yang bagian kalimat pertama. Jadi ini yang aku bilang sama teman-teman tadi ya, bahwasanya ada beberapa opsi itu yang merasa sama-sama benar, tapi cara kita untuk memprioritaskan satu dibandingkan yang lainnya, biasanya itu tuh dia agak DR gitu. Lanjut ya. Untuk yang soal nomor tiga, why do human beings fight according to the article? Soal nomor tiga ini kalian sampaikan yang A, because they have been fighting wars for thousands of years. Yang tiga ini tuh diisinya sama yang C kali ya. Untuk because humans inherited predilection for warfare from their apex ancestors. Nah, untuk keterangan kali ini jatuhnya tuh kayak kita kasih kesimpulan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman ketemu sebuah passage, tulisan, artikel, essay yang emang digunakan untuk situasi formal sama untuk yang ke akademik gitu ya. Biasanya mereka-mereka ini tuh punya beberapa pengembangan ide. Di mana untuk paragraf yang pertama tuh dia seringkali difungsikan sebagai introduction atau background. Kayak kita tuh mau ngomongin topik apa sih? Lokasinya di mana, waktunya kapan, itu tuh informasi yang paling sering digunakan sebagai pembuka. Kayak konteksnya itu tuh kita ngomongin apa. Nah, untuk yang paragraf kedua sama tengah-tengah gitu, ini tuh biasanya digunakan sebagai paragraf body. Paragraf body itu tuh kayak ngebahas case apa yang ada di dalam tema itu, tapi sedikit lebih detail. Terus untuk paragraf yang terakhir, ini tuh biasanya digunakan sebagai conclusion, summary, kesimpulan. Tapi ada beberapa juga itu tuh juga digunakan kayak body yang terakhir. Jadi tergantung dari pengembangan di isi itu tuh dia masuknya kayak apa. Nah, kalau untuk ciri-ciri kali ini, dia kan digunakan sebagai conclusion nih teman-teman. That suggest we have inverted our predilection for warfare from our ancestors. Sehingga ini tuh bisa digunakan sebagai hal atau teman-teman. Ngomong-ngomong soal opsi lain yang masuknya kayak udah ribuan tahun berperang, terus adanya dibandingkan sama simpanse gitu ya. Nah, ini tuh dia masuknya sama paragraf body. Jadi kalau misalkan dia termasuk kesimpulannya, dirasa kurang cocok untuk pengembangan format yang formal atau akademik, soalnya itu tuh jatuhnya kayak ada pembuka, inti, sama penutup. Itu bentuk yang lebih sering digunain gitu. Ini untuk yang soal nomor tiga. Terus untuk yang nomor empat, which of the following verses best describes the main aim of the wording passage? Nomor empat ini Kak Ana sampaikan yang C. Ya, benar nih. To introduce some relics of human welfare for further discussion whether violence is innate or not. Ini tuh juga diperkuat sama judulnya ya, yang bagian atas. Terus untuk yang lain tuh kita bisa eliminasi nih teman-teman. Kalau untuk yang 4A, jatuhnya kan kayak kasih deskripsi ya, kayak ini spesies yang A itu tuh biasanya kalau berperang, mereka suka mengendap-endap ke daerah musuh, terus mereka akan eh, menyergap musuh itu ketika para musuh ini sedang tidak sadar. Terus untuk yang spesies kedua nih, pokoknya mereka tuh harus punya jumlah kawanan yang jauh lebih banyak dibandingkan bla bla bla. Nah, kalau misalkan emang kita mau fokusin ke satu spesies dan spesies yang lainnya, otomatis kan kita akan dapat perbandingan satu sama lain ya. Tapi kan ini enggak. Terus untuk yang ini, informasinya tuh macam approach atau metode yang digunain, termasuk kayak bagian sini. Nah, jatuhnya kan kayak metodenya seperti apa ya. Sehingga untuk bentuknya sendiri itu tuh kurang cocok sama keterangan di atas, karena kita nggak ngomongin masalah metode atau approach yang digunakan dalam case tersebut. Sehingga condongnya untuk yang 4C. Itu. Terus untuk yang satunya dari air disasters, soal nomor satu ini kita akan mulai sama KNG, nomor duanya Kak Dewi, tiganya Kak Iwan, empatnya Kak Keira. Kak Keira yang soal nomor 4 Kak, yang di sini terakhir. Nih sambil kita mulai bahas bareng ya. Untuk soal nomor satu, when did the 720 travelers die? Soal nomor satu KNG sampaikan yang C, yaitu 30 years ago. Ya, benar nih.
Untuk keterangan kali ini, kenapa kok kita pilih ya? Perasaan kan yang B juga sama-sama ngomong dekade loh. Di dalam keterangan ini kan dikatakan 3 decades ago gitu ya. Nah, 3 dekade yang lalu ini, kalau misalnya teman-teman cek, informasinya kan dia lebih tepatnya dan exact ya jatuhnya. Untuk yang sini opsinya, 30 tahun yang lalu. Tapi kenapa kok untuk opsi yang B itu tuh dirasa kurang pas? Kata kunci a few ini kan kayak belum terlalu fix ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari skala 1 sampai 100, a few itu mungkin kayak 15 atau mungkin 20 itu juga termasuk dikit. Terus untuk angka 1 sampai 10, a few itu ya kita bisa bilang 2, bisa bilang 3 karena sedikit di antara banyaknya level itu gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan yang B, jawaban benarnya, otomatis ini bisa kita pilih sebagai jawaban benar asalkan opsi yang C itu dia nggak ada. Kalau hanya tersedia opsi A, B, sama yang D. Nah, opsi yang C ini tuh dia nggak ada. Jawaban yang paling terdekatnya itu kan dia untuk yang D nih, few decades ago gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sama teman-teman. Cuma kalau misalkan kita ketemu opsi lain yang lebih akurat, nggak hanya sekadar perkiraan aja, ini tuh bisa diprioritaskan sama teman-teman karena meskipun satuannya beda kan, tapi sama-sama untuk hitungan 3 dekade yang lalu ya. Ini bisa dijawab sebagai C. Terus untuk yang nomor 2, twin engine turboprop could carry bla bla bla. Nomor 2 ini Kak Dewi sampaikan yang A, yaitu air people. Iya, bener nih. Terus untuk yang nomor 3, the worst accident in history according to the program was bla bla bla. Yang nomor 3 ini Kak Iwan sampaikan yang A, yaitu Flight 123. Iya, bener. Termasuk untuk Japan Airlines Flight 123, lebih tepatnya. Terus untuk yang terakhir, why did the Japan Airlines Flight 123 crashed? Empat ini Kak Kira sampaikan yang C, yaitu the AirTag pocket between its cabin and tail door open. Iya, bener nih. Ini kenapa kok yang C ya? Perasaan kan yang A sama B itu sama-sama disebutkan juga gitu. Kalau D ini jelas dia nggak masuk. Nah, untuk fokus utamanya kali ini kan lebih ke alasan kenapa pesawat tersebut tuh hancur gitu ya. Nah, fokus utamanya ini tuh bisa dirujuk sama yang bagian terakhir, passage. Untuk keterangan kali ini kan jatuhnya dia macam sequencing ya teman-teman. Pola pengembangan ide sequencing ini tuh pernah kita bahas bareng pas kemarin juga. Pas kita ngerjain tipe matching heading yang juga TSS sama SD. Terus aku juga ambil pola sequencing yang seringkali kita kaitkan atau kita merasa kayak keduanya sama aja gitu. Nah, untuk kasusnya TSS sama SD, jatuhnya kan dia kayak pengembangan ide dari general hingga ke spesifik ya. Terus kalau untuk yang sequencing itu tuh kayak ini, kemudian, lalu, akibatnya, setelah itu, akhirnya, sehingga. Nah, kosakata itu tuh kayak gitu, dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, untuk informasi di bagian sini, kok misalkan aku jawabnya kayak gini ya. Oh iya nih, gara-gara hydrolysis system yang rusak. Nah, ini kan dia termasuk akibat dari yang ada di bagian sebelumnya. Dari tekanan yang berubah gitu ya. Kalau kita isiin, oh iya nih emang gara-gara tekanan yang berubah. Nah, masalahnya tekanan yang berubah ini jatuhnya kan dia kayak akibat dari ini, terbukanya cabin sama tail. Jadi untuk fokus sama kalau memang pertanyaannya itu tuh alasan, kita bisa cari untuk asal usulnya tuh dari mana, muaranya dari mana gitu. Ini bisa kita prioritaskan untuk yang nomor 4C. Terus untuk yang coffee kita lanjut. Yang soal nomor 1 ini kita akan mulai sama Kak Lia, nomor 2-nya oleh Kak Ana, 3-nya oleh Kak Enji, 4-nya oleh Kak Dewi.
Untuk yang soal nomor 2 tuh udah keisi belum ya? Oh, udah semuanya ternyata. Oke, untuk yang soal nomor 1, nah kita akan mulai what accident might occur at work in the morning after you pot coffee. Nomor 1 ini kalian sampaikan yang C, yaitu you contaminate your clothes with it. Ya, bener nih. Untuk keterangan kali ini tuh kita nggak mungkin ya isiin sama yang D. Terus untuk yang A sama B juga nggak masuk. Kalau untuk yang A ini kan kayak kita numpahin ke tempat tersebut ya. Jadi ini konteksnya salah. Terus untuk keterangan itu tuh you get burns. Ini pun juga sama sekali nggak ngomongin masalah luka bakar. Apakah kopinya panas atau enggak? Tertulis dalam message itu emang dia panas ya. Hot liquid, hot beverage. Tapi bukan berarti itu berhubungan sama luka bakar. Jadi bisa kita arahkan sama yang di bagian sini. Untuk yang C. Terus untuk yang di soal nomor duanya, Rob Cox Merrick explains to us that bla bla bla. Soal nomor 2 ini Kak Ana sampaikan yang D, yaitu coffee spills because of the design of the. Iya, ini udah tepat nih teman-teman. Untuk jawaban kali ini, yang nomor duanya, rujukan utamanya itu bisa dicek pada bagian yang sini. Ini untuk keterangan yang dia garis bawahi ya. Untuk informasinya tuh lebih ke kayak tutupnya ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita beli kopi, kopi itu kan dia ada cupnya gitu, terus ada tutupnya gitu ya. Kadang tuh ada tutup yang emang lebih ke cembung, terutama untuk yang es biasanya. Terus ada juga tutup untuk yang datar. Nah kali ini yang dipermasalahkan adalah tutup kopinya. Jadi desain dari tutup kopi barusan. Terus untuk yang soal nomor 3, the main reason coffee spills is bla bla bla. Soal nomor 3 ini oleh KNJ disampaikan sebagai B, yaitu untuk yang sloshing. Ya, benih. Untuk keterangan kali ini, kenapa kok kita malah ngomongin sama sloshing gitu ya, bukan yang masalah desain. Nah, desain ini yang disampaikan untuk opsi 3C adalah cupnya. Jadi kalau untuk yang cup itu kan yang menahan kopinya ya. Wadahnya kopi, terus ada lagi tutupnya. Yang berhubungan sama cup itu tuh dia sama sekali nggak ada permasalahan atau nggak ada yang mengeluhkan, tetapi jatuhnya itu tuh adalah fokus ini, design of the lid, tutup kopinya. Jadi yang C ini jelas salah ya. Terus untuk yang 3B, sloshing, keterangan ini tuh bisa teman-teman dapat di kalimat pertama. It happens because of the sloshing of the coffee against the lid. Yang mana lebih dalam lagi, ini tuh diperhatikan dari perspektifnya fisika ya, jatuhnya itu tuh. Sloshing, yang mana nanti itu tuh kalau ada benda cair yang bergelombang, karena di bawah bergerak, otomatis kan dia ada yang kayak tingginya itu tuh nggak sama gitu ya, dari wadah itu tuh. Nah, yang kita garis bawahi adalah sloshingnya ini, itu. Jadi yang soal nomor 4, this text will be classified as bla bla bla. Oleh karena ini disampaikan sebagai A, yaitu untuk yang scientific. Ya, udah benar nih. Kalau untuk tambahannya itu lebih ke ketika teman-teman kasih eh jawaban untuk yang soal nomor 4 ini, barangkali ada yang sempat kepikiran kayak, oh ini perasaan humorous juga sama-sama masuk. Kan dia kasih penjelasan joke ya, ini initially as a joke. Cuma kalau kita perhatikan dari tulisan-tulisan yang emang jatuhnya tuh kayak kita kasih penjelasan untuk ke kategori joking, humorous, biasanya mereka tuh punya pola-pola tersendiri nih teman-teman. Termasuk kalau kita ketemu bentuknya tuh kayak sarkas. Jadi apa yang disampaikan tuh jatuhnya kayak sarkas. Dan sarkas ini biasanya tuh ditujukan sama pemerintah, bisa juga tuh kayak ke orang-orang yang punya nama besar untuk memberikan kecaman atau mungkin kayak protes dari apa yang mereka lakukan. Bisa. Terus ada lagi tuh selain pola berupa sarkas, ada juga tuh yang kayak plot twist. Ceritanya di bagian awal tuh mungkin gak ada yang aneh gitu ya. Semuanya itu tuh kayak, oh ya udah nih, semuanya itu tuh berjalan seperti biasanya, gak ada yang aneh gitu. Cuma untuk yang bagian terakhir ternyata ada plot twist di belakang. Nah, ada juga yang tipenya joking tuh kayak gitu. Terus ada lagi tuh yang masuk sama pola ini, kayak stand up comedian. Barangkali teman-teman yang suka nonton gitu ya.
Kalau untuk stand up comedian tuh biasanya kan ada ya, kayak ini satu hal yang diceritakan lucu, tapi lucunya tuh ya nggak lucu banget gitu, lucu biasa. Terus ada hal lain diceritakan, oke ini lucu, tapi lucunya tuh biasa aja. Terus ada hal lain diceritakan, oke lucu tapi lucunya biasa aja. Baru untuk yang bagian terakhir tuh kayak ngegabungin dari semua-muanya. Jadi apa yang disampaikan di bagian sini, jelas dia kurang masuk untuk ke kategorinya humor ya. Karena gitu-gitu tuh kita dikasih penjelasan mengenai fisika itu sendiri, sehingga condongnya sama yang ini, scientific. Betul. Ini untuk kan multiple choice. Terus kita lanjutin sama yang bagian labeling diagram. Ini akan kita mulai sama nomor 6-nya Kak Iwan, nomor 7-nya Kak Keira, terus untuk 8-nya oleh Kak Lia. Dari Kak Lia, oh masih belum mengerjakan. Yang nomor 8, teman-teman udah selesai, udah ketemu. Tahu mungkin belum ketemu semuanya. Oke, kita dari Kak Ana boleh nggak ya sampaikan jawaban di soal nomor 8-nya? Oke, nah kita akan mulai untuk bahas bareng dari soal yang nomor 6. Oleh Kak Iman, nomor 6 ini disampaikan sebagai South African. Iya, ya udah benar untuk yang nomor 6 ini. Terus untuk yang nomor 7-nya oleh Kak Kira disampaikan sebagai Kak Hera sampaikan sebagai French, iya, udah sesuai. Terus untuk yang terakhir nomor 8 ini disampaikan oleh Kak Ana sebagai Spanish, iya, udah sesuai semuanya, ya. Kalau untuk ke overallnya ini teman-teman, informasi kali ini tuh mungkin kita bisa lebih fokus dari segi format yang berhubungan sama huruf kapital ya. Aduh, I'm so sorry. Jadi kalau untuk fokus namanya dari huruf kapital ini, gitu kan antara kita sampaikan dalam bentuk caps lock seperti yang diketikkan sama Kak Iwan, atau mungkin teman-teman bisa kasih yang sesuai sama kebutuh kebutuhan yang ada di kata kunci pertama gitu ya. Nah itu tuh bisa diperhatikan karena mungkin banyak di antara kita yang fokusnya kayak oh ya udah nih rujukannya benar gitu ya. Untuk rujukannya benar gitu ya. Nah, tapi ternyata dari yang disampaikan kok kurang tepat dari format, ya otomatis kan bisa terhitung sebagai salah. Itu ini tambahannya. Kalau dari latihan hari ini, dari teman-teman gimana? Apakah mungkin ada yang pengen ditanyakan terkait apa yang ada di dua tipe soal? Atau mungkin mau konfirmasi juga boleh ya teman-teman? Dari karena boleh disampaikan dari kali ya Kak, kapan kita milih jawaban yang berupa TS dan kapan berupa SS? Oh, rujukan di atas tadi ya. Jadi gini.
Kalau kita ngomongin masalah konsep ISS sama SD itu kan sebenarnya nggak selalu kita temukan di dalam passage di reading ya kali ya. Jadi kalau untuk konteksnya yang kali ini, tadi kan kita bahas bareng nih untuk yang nomor satu. Terus ada lagi tuh untuk yang nomor dua. Sebenarnya Kak, untuk masalah konsep ISS sama SD ini tuh kemarin kita pelajari pas kita di tipe soal matching heading ya, terutama untuk yang tipe soal latihan stres. Karena untuk latihan stres itu tuh dia lebih kelihatan pola-pola TSS sama SD-nya ini. Nah, intisarinya TSS sama SD ini kan kita kayak kasih penjelasan dari informasi general, lebih spesifik untuk yang SS. Terus ada lagi yang paling spesifik tuh adalah si SD-nya gitu ya. Nah, kalau untuk yang masuknya ke ciri-ciri masing-masing, Kak, kemarin tuh kita bahas bareng. Kurang lebih tuh gini, kalau untuk yang masuknya sama TS, dia tuh biasanya kayak menyampaikan intisari. Kayak ini tuh ngomongin masalah apa, case-nya, macam-macam. Dan nanti pada kalimat belakangnya, ini tuh kalimat belakangnya masih kasih penjelasan yang mengikuti atau melanjutkan penjelasan yang pertama. Ciri-ciri TS di situ. Terus untuk yang selanjutnya kayak SS gitu, supporting sentence ya. Supporting sentence tuh biasanya ditandai sama ciri-ciri kayak kata kunci the, that, those. Karena kata kunci itu kan kayak masih merujuk sama statement yang sebelumnya ya. Ini lo melanjutkan kata kunci arkeologis berhubungan sama skeletons. Supaya kita nggak ada pengulangan kata yang sama. Biasanya tuh kita bisa menggunakan bentuk seperti pronoun atau determiner tertentu. Terus kalau misalkan ciri-cirinya SD, Kak, mungkin nggak akan kelihatan segitu kelihatannya atau kayak sangat mencolok gitu. Kalau untuk kasusnya di reading ya. Tapi biasanya kata kunci yang berupa contoh itu tuh ada yang memiliki kerangka-kerangka tertentu. Termasuk kayak kita kasih for example, for instance, it can be witnessed from, it can be proven by, atau by to illustrate gitu-gitu. Nah, keterangan itu dia termasuk untuk ke ciri-cirinya contoh. Jadi kalau untuk yang PS sama SS, itu tuh dia kan lebih analisis kayak kemarin kita tipe soal matching heading. Nah, nanti ketika teman-teman ketemu sebuah soal, kayak gini, dia tuh kata kuncinya kita rujuk sama statement yang bagian mana sih kalau kita lihat di dalam paragraf tersebut gitu. Archaeologists in Southern Germany discover bla bla bla. Nah, ternyata kan dia dirujuknya bagian sini tuh sebagai TS ya kali ya. Sehingga kita bisa arahkan sama-sama TS. Kalau untuk yang bagian sini tuh yang mana tadi tuh? Those people were killed whilst running away. Kata kunci untuk yang bagian soal nomor dua ini, ternyata kan dia tuh sebagai fungsi SS ya. Kalau kita rujuk sama keterangan yang mana tadi tuh, yang sini. Jadi untuk keterangan bagian sini, dia kan juga satu kalimat yang punya ciri-ciri none of them ya. Sehingga dari bagian sini, dia itu tuh merupakan ciri-ciri dari SS tadi gitu. Jadi kalau untuk analisis mana yang TS, mana yang SS, bahkan mana yang SD, kemarin tuh kita sempat latihan untuk yang ada di matching heading itu. Cuma kalau kita kasih rujukan, ini tuh bagiannya mana, apakah ke TS atau SS-nya. Teman-teman bisa cek nih, di dalam kata kunci pertanyaan itu tuh dia paling banyak muncul kata kunci apa, dan paling banyak dari kata kunci ini, dia itu tuh merujuk sama kalimat yang mana, gitu. Terus sama Kak Ana. Kalau untuk tipe multiple choice di IELTS, sepakat tingkat kesusahannya emang rata-rata segini, Kak. Kadang tuh lebih susah sih, Kak. Soalnya sesuai yang barusan aku ngerasa kayak, nah iya kan, ada kayak mudah banget nemuin jawabannya. Dia kata kunci di soal sama di passage bener-bener sama. Nggak ada sinonim dan lain-lain. Iya, kalau menurutku ya Kak Ana, soal ini tuh dia juga termasuk yang gampang sih. Dilihat dari panjang passage-nya kan dia cuma segini ya. Biasanya kan ada yang sampai 1,5 halaman penuh, 2 halaman penuh gitu. Yang satu paragrafnya tuh bisa sampai 9 baris gitu. Tapi untuk yang kali ini kan dia lebih gampang ditemuin ya. Jadi kalau untuk kita official test, biasanya tuh dia agak susah. Kalau untuk tingkatannya tuh, aku lupa ya. Kemarin pas kita pretest tuh ada multiple choice-nya nggak ya? Seingatku tuh ada. Nah, kurang lebih tuh mungkin gambarnya seperti itu ke Ana. Kalau kita waktu official test sama-sama ke multiple choice, tapi tingkat kesulitannya seperti yang kemarin waktu kita pretest. Paling nggak seperti itu. Kalau yang ini pun iya, kehitungnya sebagai lebih mudah untuk tingkatannya. Tuh. Dari Kak iya sama-sama Kak. Mau kemarin pas ke masuk. Iya, ini nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang konsepnya kemarin sempat kita bahas bareng, tapi kalau teman-teman ada yang masih bingung,
boleh ditanyakan si konsep TSS sama SD ini. Dan nanti tuh kita bakal pakai lagi sih, terutama tuh untuk yang speaking part yang ketiga, sama untuk yang writing task 2. Sifatnya itu tuh malah wajib. Kita harus kasih bentuk TSS sama SD gitu. Dari Kak Ana, iya sama-sama Kak Ana. Ini sih untuk latihan hari ini dari multiple choice sama untuk yang labeling ya. Terus kalau untuk yang masuknya ke labeling ini pun, menurutku ya, dia tuh juga tergolong yang tingkatan kesulitannya kayak menengah ke bawah sih. Kalau teman-teman ketemu yang soalnya nggak kompleks, termasuk kayak arsitektur jembatan yang tadi aku ceritain di awal, itu tuh beneran kayak, wah ini maksudnya apa nih dikasih deskripsi dalam teks ini berapa inci. Terus dia tuh masuknya untuk yang baja atau plat besi atau apa. Kadang tuh waktu kita dijelasin pakai tekstual tuh kan langsung paham. Tapi yang itu benar-benar kayak, wah ini maksudnya gimana, nggak kebayang. Tapi ketika diberikan gambar di latihan soal tuh kayak, ini nggak ngerti juga rujukan itu tuh untuk yang bagian mana. Jadi lebih PR juga. Kalau yang bagian sini, menurutku tuh dia tingkat kesulitannya lebih ke menengah ke bawah dari multiple choice sama yang labeling ini. Terus kalau untuk yang PR buat teman-teman nanti, si short answer, menurutku tuh paling enggak waktu kita official test, tingkat kesulitannya seperti ini. Jadi jatuhnya kayak tingkatan menengah gitu ya untuk kesulitannya. Jadi nanti bisa dikerjain sama temen-temen untuk tugas yang ada di Google Classroom. Paling yang pengen aku ingatkan tuh lebih ke masalah ini sih. Selain dari format batasan kata, terus ada lagi tuh ini bisa kita modif atau enggak. Nanti bisa difokuskan sama pengulangan kata. Karena untuk tipe-tipe soal kayak gini, kan kayak cenderung menghindari ya teman-teman redundancy dari kata kunci yang ada di dalam soal, biasanya nanti nggak akan kita gunakan kembali di dalam jawaban kita. Jadi itu bisa diperhatikan sama teman-teman. Gitu. Ini sih tambahannya. Cuma kalau misal dari teman-teman nggak ada pertanyaan terkait lainnya, kita mungkin bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam, thank you Kak. Iya, Waalaikumsalam, thank you Miss. Kak. Sama-sama, Kak.